Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungin, amin. Nah ini tuh aku udah lama banget ya nggak pernah up lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Dan dikarenakan ya ada sesuatu dan lain hal yang menunda aku tuh buat video dan juga upload lagi gitu ya untuk keseharian aku. Dan beneran deh aku itu kalau udah ada terkendala sesuatu tuh jadinya bikin gak konsisten gitu kan untuk upload gitu ya teman-teman. Makanya ini tuh kendalanya itu selalu ada aja gitu ya untuk nggak bisa buat video gitu. Jadi ya semoga deh nanti kedepannya bisa konsisten juga kayak teman-teman yang selalu tiap hari, ya paling nggak kalau nggak tiap hari ya 2 hari sekali gitulah ya, atau 3 hari sekali bisa upload juga videonya rutin gitu untuk berbagi keseharian aku, kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhanaku ini. Nah ini tuh video aku buatnya di hari Minggu kemarin ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh pengen masak, tapi sebelum masak aku tadi ada nge-refill minyak dulu di kemasan yang jerigen 5 liter. Jadi aku refill ke botol minyak gitu ya supaya lebih mempermudah di saat mau makainya gitu kan, nggak terlalu berat. Dan di sini udah selesai. Terus ini tuh aku ada nyiapin beberapa potong ayam, nanti mau aku goreng, tapi di sini aku marinasi dulu menggunakan garam aja. Karena ini tuh juga ayamnya nanti mau digoreng setengah mateng aja gitu ya teman-teman, soalnya mau dimasak bumbu merah gitu. Nah, di sini sebelum ngegoreng ayam, ini tuh aku udah manasin minyak di penggorengan. Terus yang pertama mau goreng si kerupuk. Karena ada sisaan kerupuk gitu kan, ada lah ya beberapa dan lumayan lah ya kalau digoreng semuanya itu tuh dapat 1 toples kecil gitu kan. Ya hitung-hitung untuk teman makan gitulah ya, makan pakai kerupuk. Jadi ya udah di sini aku goreng aja dulu untuk si kerupuknya. Jadi ini tuh emang bener-bener sisaan banget ya teman-teman untuk kerupuknya. Dan itu juga aku agak pilih-pilih di wadah kerupuk karena bercampur dengan makaroni gitu. Ada beberapa butir, beberapa biji makaroni. Jadi makanya ini tuh kayak dipilih-pilih dulu bagian kerupuknya aja yang digoreng. Nah ini tuh juga alhamdulillah udah selesai goreng kerupuknya. Terus ini tuh pas-pasan lah ya teman-teman, dapetnya itu 1 toples kecil gitu kan. Jadi ya cukup lah ya untuk 1 hari ini gitu. Karena biasanya yang suka nyari makan pakai kerupuk itu si suami ya teman-teman. Suka banget kalau misalnya ada kerupuk itu pasti makannya itu pakai nasi, maksudnya nasi ditemani dengan kerupuk gitu ya, selain ada lauk lain. Nah ini langsung aja lanjut ya teman-teman, habis goreng kerupuk langsung aku ngegoreng si ayamnya tadi. Terus ditunggu sebelah ini aku goreng telur 3 butir aja yang aku kasih garam sedikit. Dan kenapa 3 butir aja ngegorengnya, karena memang sisaan telur di rumah ada 3 butir. Lanjut ya teman-teman. Nah di sini selagi nunggu ayamnya digoreng dan juga telurnya itu direbus, ini aku mau nakar beras dan mau masak nasi gitu ya. Jadi untuk masak nasinya itu tuh nggak banyak, cuman 1 muk setengah aja. Dan di sini juga nanti mau masak dipakein santan gitu ya teman-teman, jadi kayak nasi lemak gitu, tapi bedanya ini nggak pakai pewarna kuning, jadi bukan nasi kuning, cuma nasi lemak to aja. Dan juga nanti mau aku kasih daun salam dan juga geprekan serai supaya wangi. Nah ini singkat aja untuk ayamnya udah ya teman-teman, karena memang nggak begitu terlalu mateng gitu ya untuk ngegorengnya, soalnya nanti mau dimasak lagi menggunakan bumbu merah. Jadi segitu aja udah cukup gitu untuk kematangan si ayamnya. Nah ini lanjut, di sini aku masukin aja santan instan. Jadi itu tuh sisaan santan aku taruh di dalam kulkas, ada setengah gitu, jadi cukup lah ya untuk dimasak, untuk dimasuk gitu maksudnya ke dalam beras. Terus di sini aku juga tambah air dan juga tambah garam sedikit. Diaduk-aduk dan juga itu jangan salfok sama aku yang lagi ngukur airnya, karena kan memang kalau dikasih santan seperti ini nggak kelihatan ya teman-teman airnya itu semana. Jadi makanya mesti banget aku celupin jarinya aku ke dalam si berasnya tadi supaya ngeliatin
udah cukup atau belum gitu ya untuk airnya. Dan yang pastinya itu tangan udah bersih ya teman-teman. Dan jangan lupa juga tadi dimasukin aja langsung di atasnya itu daun salam dan juga si serehnya yang udah digeprek. Terus langsung aja dimasak menggunakan magicom biar ringkas, biar cepet. Bisa disambi juga dengan nyiapin perbahanan lainnya seperti ini. Nah, di sini aku tuh ada motong-motong tempe ya teman-teman, dan juga kacang panjang tadi. Jadi nanti untuk sayurnya ini tuh tempe dicampur kacang panjang aja lah, itu aja cukup. Dan ini tuh tadinya pengen pakai tempe setengah aja gitu kan. Karena pas udah aku lihat-lihat kayaknya kurang deh ya, kayaknya sedikit banget gitu ya kalau tempenya setengah. Jadi ya udah setengahnya aku potong-potong juga lagi. Dan itu tadi untuk bumbu merahnya itu aku nggak buat, itu aku beli ya teman-teman, udah beberapa hari yang lalu belinya. Terus itu tadi aku simpan ke dalam kulkas, makanya penampakannya itu rada-rada beku gitu. Tapi itu tuh aku taruhnya di bawah ya, bukan di freezer, jadi makanya nggak terlalu yang beku-beku banget gitu. Nah, ini singkat aja ya teman-teman untuk tempenya. Ini udah selesai aku goreng, dan juga ini tuh ngegorengnya juga nggak yang terlalu kering-kering banget gitu kan. Yang penting dia agak mateng aja udah cukup, karena bukan bikin tempe orak-arik. Soalnya tempenya nanti mau dicampur menggunakan kacang panjang kan, jadi ya udah nggak perlu yang terlalu kering-kering banget. Nah, ini untuk bahan-bahan masakannya udah aku siapin semua ya kan. Ini tuh ada ayam, telur, kacang panjang, tempe, dan juga bumbu merahnya. Dan yang terakhir itu ada irisan bawang merah, bawang putih. Jadi di sini udah aku siapin, terus nanti tinggal cemplung-cemplung aja gitu ya pas di saat masaknya. Nah, ini yang pertama aku masak, ini tuh bumbu merahnya dulu ya teman-teman, karena kan memang beku. Jadi ya udah di sini mau dilunakkan dulu untuk bumbunya. Dan ini selagi dilunak-lunakin untuk bumbunya, ini aku tambah air langsung sedikit aja gitu kira-kira. Terus sambil nunggu mendidih, ini aku langsung aja masukin untuk perbumbuannya seperti garam, penyedap, terus itu juga kaldu jamur. Sama jangan lupa, ini tuh bakalan enak kalau misalnya bumbu merah jangan di skip gula merah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masak bumbu merah, kalau aku sih ya itu tuh biasanya nggak menggunakan gula putih, jadi kebanyakan gunain gula merah karena menurut aku lebih enak gitu. Nah, ini tuh udah masuk semua, jadi langsung aja juga aku masukin ayam dan juga telurnya. Jadi ya udah dibiarin aja sampai ngeresap gitu ya untuk perbumbuannya, supaya tambah enak gitu kan. Karena memang juga sih sebenarnya untuk ayam, telur udah mateng, tapi dimasak agak lama aja sedikit nggak masalah. Tujuannya supaya bumbunya itu ngeresap sampai ke dalam ayamnya. Dan di tungku sebelah ini aku lagi ngoseng bawang merah, bawang putih ya teman-teman, untuk ngoseng si kacang panjang dan juga tempe. Jadi oseng-oseng biasa aja gitu kan. Yang pertama dimasukin ini tuh setelah bawang merah, bawang putih, langsung aja masukin si kacang panjangnya. Dan ini juga selagi nunggu kacang panjangnya itu melemah, ini aku langsung masukin bumbunya juga seperti kaldu jamur, penyedap, garam. Terus di sini aku masukin sedikit raja rasa gitu, saus raja rasa. Dan aku masukin kecap manis gitu ya. Nah, ini aku masukin air sedikit supaya untuk perbumbuannya tadi bisa melunak gitu ya teman-teman. Apalagi kayak gula ya, ini tuh aku juga masukin gula. Kalau misalnya gula itu lagi ngoseng-ngoseng nggak ada kadar airnya sedikit, dia kadang itu suka nggak mau lunak gitu kan, nggak mau halus untuk gulanya. Jadi makanya dikasih air sedikit, dan jangan lupa untuk dites rasa. Kalau misalnya udah pas ya udah nggak perlu ditambahin apa-apa, tapi kalau misalnya ada yang kurang ya udah tinggal ditambahin aja sedikit-sedikit apa yang kurangnya. Pokoknya seperti itulah ya. Masak pada umumnya juga gitu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk si tempe tahunya si tempe tahu sih ya, si tempe kacangnya maksudnya itu udah mateng. Langsung aku matiin aja apinya, dan singkat cerita juga untuk si masakan bumbu merahnya juga udah selesai mateng gitu ya. Dan ini langsung dimatikan. Terus langsung aja ini tuh semua masakannya langsung mau disalin ke wadah ya teman-teman. Jadi yang pertama ini
Ada osengan, tempe sama kacang panjang. Terus di sini ada bumbu merah ayam dan juga telur. Jadi alhamdulillah gitu ya. Untuk menu makan di hari libur ini ya alhamdulillah ya bisa dibilang enak lah ya kalau menurut aku dan keluargaku. Nah, terus lanjut ya teman-teman. Jadi ini tuh juga berbarengan mateng untuk si nasinya. Ini nasi lemaknya udah mateng gitu ya. Jadi ya udah di sini langsung aja aku cabut colokan si magicomnya, dan untuk nasinya ini langsung aja diaduk-aduk seperti ini. Jadi ini tuh benar-benar wangi ya teman-teman, wangi dari serai dan juga daun salam. Terus rasanya itu cocok banget kalau nasi lemak seperti ini menurut aku dipasangin dengan masakan bumbu merah tadi, itu tuh bener-bener enak gitu ya alhamdulillahnya. Nah di sini langsung aja ini tuh untuk nasinya mau aku taruh ke piring karena si Ralin itu begitu masakannya ini udah mateng semua dianya langsung minta makan gitu ya teman-teman. Dan ini juga kebetulan alhamdulillah aku masih punyaan bawang goreng merah dan bawang goreng putih gitu kan waktu itu beli. Jadi makanya aku juga nggak bikin bawang goreng, jadi pakai yang ada aja dulu. Nah di sini jangan salfok ya teman-teman sama aku yang ngorak-ngarik telur si rebusnya itu, karena memang untuk Ralin itu nggak bakalan dimakan sama dianya si telur putihnya, cuman makan bagian kuningnya. Makanya sama aku ini tuh udah langsung dipotong-potong supaya mempermudah dianya itu makan. Dan itu tadi juga Ralin gak mau pakai sayur, biasalah ya anak kecil ya teman-teman, kalau makan sayur itu Ralin itu suka kayak datang-datangan gitu, kadang mau kadang enggak, dan ini lagi nggak pengen makan sayur. Nah itulah tadi sedikit penampakan menu masakan kami di hari Minggu ya teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oh ya itu tadi juga di meja ada penampakan buah langsat ya teman-teman. Jadi tuh aku belinya pas di malam hari gitu, beli online gitu, dan alhamdulillah langsung diantar pas malam harinya juga. Nah lanjut ya teman-teman, seperti biasa rutinitasnya aku itu kalau udah selesai masak langsung aja ini tuh bagian kompornya ini aku bersihin supaya bener-bener kerjaan di bagian dapur itu kalau udah masak ya udah selesai gitu, udah beres, nggak perlu lagi nanti aku bolak-balik gitu kan untuk ngeberesin bagian dapur kalau misalnya langsung diberesin juga di bagian kompor. Terus lanjut habis selesai beres-beres ini juga tadi aku udah selesai nyapu, cuman nggak aku videoin aja. Terus di sini aku pengen langsung nyuciin perabotan yang aku pakai buat masak tadi. Soalnya ini tuh ya teman-teman, kalau misalnya nunda-nunda aku tuh trauma gitu ya sama beberapa hari yang lalu itu tuh air yang selalu macet gitu kan. Jadi makanya ini tuh selagi ada cucian piring sedikit apalagi banyak, kalau masih mumpung airnya itu hidup, ini langsung aja aku eksekusi semuanya untuk perpiringan dan juga perabotan kotornya. Oke deh, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video sederhanaku kali ini, dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga ya untuk bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya video sederhana kali ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi. Oh ya boleh juga dong ya untuk follow Instagramnya aku yang udah aku cantumin di layar video. Dan jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.